Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita mengikuti acara doa malam. Kita mau persiapkan hati kita. Saya percaya, kami semua percaya di tempat ini hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Kita mau satukan hati, kita sepakat, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh, tubuh, jiwa kami sehat, ini semua karena anugerah-Mu yang luar biasa. Kami hendak menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Hanya Engkaulah pribadi yang kami cari malam hari ini Tuhan. Hanya Engkaulah pribadi yang kami nanti-nantikan. Biar kami boleh senantiasa selalu mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan, menyembah akan Engkau Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, seluruh aktivitas kami, seluruh ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah ucapan syukur kita pada malam hari ini kita naikkan dengan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu,
berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, tergenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Sekali lagi dengan penuh ucapan syukur kita naikkan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Hanya ini Tuhan, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku.
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, 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 Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat lawatan-Mu. Jamah setiap pribadi kami Tuhan, jamah kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya,
yang mengenal setiap kami. Harta kekayaan tak mampu balas semua akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu dan jamahan-Mu Tuhan. Biar kami terus diperlengkapi dengan kasih-Mu yang luar biasa. Karena kami merasakan puas ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Dengan sungguh katakan, di hadirat-Mu aku merasakan puas Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi katakan, di hadirat-Mu aku merasakan kepuasan yang habis. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan, pernyataan kuasa
Biar pada malam hari ini kita semua yang ada, kita semua yang mengikuti doa malam pada malam hari ini, biar hati kita semuanya disukakan oleh Tuhan, karena Dia hadir bagi saya dan saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita naikkan doa syafaat. Biar doa kita naik sampai ke hadirat Tuhan. Kita berdoa buat negara dan bangsa kita Indonesia. Dari pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan campur tangan dan ambil pucuk pimpinan dengan apa yang ada pada saat ini. Kita berdoa juga buat pekerjaan Tuhan di GBPS Shalom Lamongan. Baik dari ibadah umum sampai di ibadah Children Ministry, Tuhan akan campur tangan selalu dengan apa yang ada pada saat ini. Jemaat didewasakan di dalam rohani, supaya semuanya berjalan dengan baik sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Kita berdoa buat apa yang terjadi malam hari ini, dengan situasi yang ada di seluruh bumi ini, biar Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Dipersilakan Bapak Paulus untuk berdoa. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kemurahan Tuhan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Sepanjang hari ini Tuhan telah menolong kami dalam seluruh aktivitas dan apapun yang boleh kami kerjakan. Dan terlebih Tuhan menganugerahi kami dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga malam ini Tuhan satukan kami, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, untuk kami bersama-sama di dalam ibadah doa kami. Bapa, layakkan hati, pikiran dan hidup kami bersama, untuk sebentar kami menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami berdoa mohon belas kasih Tuhan bagi keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Bapa, kiranya anugerah-Mu senantiasa menolong dan memberkati bangsa ini. Memberkati kiranya dari pemerintahan pusat sampai kepada daerah, mulai yang paling tinggi sampai pada tatanan yang paling rendah. Semua biar Tuhan satukan dalam satu kebersamaan untuk bersinergi bersama, terlebih di dalam menghadapi wabah COVID-19 yang hari-hari ini sedang mewabah di seluruh dunia, termasuk juga di bangsa dan di kota kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat Tuhan, memberkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat menteri, DPR, bahkan kami juga terus berdoa untuk medis, untuk para medis, untuk aparat keamanan TNI Polri, bahkan juga untuk pihak-pihak lain yang membantu, yang bekerja sama di dalam membawa bangsa kami untuk lepas dari wabah ini. Tuhan berkati semua di dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan. Lindungi, jagai, berikan kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan. Kalau kami melihat ada banyak korban yang berjatuhan, mulai dari para medis, para tenaga-tenaga medis, bahkan juga untuk masyarakat yang ada. Tuhan, tolong kiranya biar Tuhan lalukan wabah ini dari bangsa ini, dari kota kami. Kami terus mohon akan kasih-Mu, terlebih juga memberkati seluruh masyarakat yang ada, agar tetap mengikuti apa yang menjadi himbauan, ajakan dari pemerintah untuk memotong dari virus corona ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan berkati dengan alat-alat medis,
dengan obat-obatan yang ada, sehingga semua dapat ditanggulangi dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ibadah kami malam ini. Kami mensyukuri kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami dapat berdoa bersama, meskipun kami dibatasi oleh jarak. Ada kami beberapa yang berdoa di gereja, dan saudara-saudara kami berdoa di rumah tangga masing-masing. Tuhan berkati apa yang boleh kami kerjakan, berikan kami kesatuan roh, kesatuan hati untuk berdoa bersama. Terlebih Tuhan, biar di dalam doa-doa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain, dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menyertai dan menolong. Kami juga bersyukur Tuhan untuk ibadah raya kami setiap minggu yang sampai saat ini masih kami lakukan 1 kali. Tuhan tetap memberkati kiranya, memberkati para diaken, para pelayan Tuhan, dan beberapa saudara kami yang mengikuti ibadah secara langsung. Tuhan berkati, terlebih juga seluruh umat Tuhan yang mengikuti di setiap rumah tangga masing-masing. Tuhan menyertai. Tuhan, kami terus berdoa bagi keberadaan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di Lamongan, baik yang ada di luar kota, bahkan dimanapun mereka berada. Kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, menolong dalam segala pergumulan dari seluruh umat Tuhan. Bahkan mereka yang sakit disembuhkan Tuhan, mereka yang hari-hari ini sedang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan tak memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, biar mereka tetap dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi seluruh keberadaan umat-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing yang hari-hari ini memang di dalam satu kesempatan yang besar kami belum dapat berkumpul bersama, tetapi biarlah melalui doa-doa kami baik secara pribadi, terlebih dalam doa kami setiap malam hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Tuhan memberkati, membawa kami kepada sebuah kehidupan yang lebih maju lagi di dalam Tuhan. Kami rindukan nanti satu saat ketika wabah ini telah berakhir, kami boleh kembali lagi dalam wadah ibadah kami, baik ibadah raya, ibadah keluarga, ibadah PA, ibadah komisi pria, wanita, sekolah minggu, remaja, semua Tuhan, kami akan tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin giat dan semakin setia di dalam mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa bersama bagi keberadaan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami terus berdoa, Tuhan tak memberkati mulai dari Bapak, Ibu Gembala, para diaken, para pelayan Tuhan, bahkan seluruh keberadaan umat Tuhan, Tuhan menyertai dan terlebih menjadikan gereja-Mu sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Terlebih Tuhan, biar seluruh umat Tuhan dimanapun berada juga boleh menunjukkan sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Malam ini kami juga berdoa, apapun yang menjadi pergumulan kami masing-masing, baik kami yang ada di gereja, untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah tangga masing-masing, Tuhan berkati. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, namun kasih setia-Mu akan tetap melingkupi kami di dalam segala situasi dan keberadaan, bahkan di tengah-tengah ketidakmampuan kami, Tuhan akan tampil menjadi penolong kami yang setia. Tuhan, kami juga berdoa di beberapa waktu ke depan, kami akan memperingati hari kenaikan Tuhan ke sorga, biar kami juga dapat memaknai, kami akan melihat nanti situasi yang ada ke depan seperti apa, tapi yang pasti kami tahu Tuhan, bahwa kasih-Mu senantiasa akan menyertai kami, bahkan kami mensyukuri kalau kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang memiliki sorga,
yang menjadi bagian bagi umat-Mu yang setia dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih berkati seluruh keberadaan dunia ini, berkati bangsa kami, berkati kota kami, memberkati kami bersama di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Malam hari ini kami juga sebentar akan diperlengkapi oleh firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kami semua yang boleh mendengarkan, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami ada di rumah tangga masing-masing, bahkan juga dimanapun saudara-saudara kami dapat mendengarkan siaran ini, berdoa bersama. Tuhan tolong kiranya firman-Mu menguatkan kami bersama, terlebih Tuhan untuk membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami peralaskan doa kami sambut berkat firman-Mu malam ini penuh dengan rasa syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat kembali berjumpa di dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Baik jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing melalui siaran live streaming. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini akan saya sampaikan masih berkaitan dengan firman yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang hidup misterius. Nyatanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan bahwa COVID-19 akan selesai pada hari-hari tertentu dan lain sebagainya. Tidak ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan berita-berita masih pada simpang siur, ada yang mengatakan bulan Juni nanti akan selesai COVID-19 ini, ada yang bilang oh enggak bisa sampai Desember dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, ada satu pertanyaan Tuhan Yesus yang cukup relevan kalau disampaikan pada saat-saat seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8 bagian B. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini sebetulnya bukan Tuhan tidak tahu akan keberadaan iman yang ada di dalam dunia ini atau di bumi ini. Tetapi pertanyaan ini saya anggap ada unsur sebagai pengingat dalam kehidupan kita. Kalau pertanyaan ini disampaikan pada saat-saat kita menghadapi sukacita, kita menghadapi berkat atau mendapatkan berkat yang berkelimpahan, atau mungkin dalam kita dalam keadaan senang, lagi sukacita, mungkin lagi saat apapun, ya katakan dalam keadaan sukacita, mungkin pertanyaan ini tidak seberapa menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Pastilah kita akan mengatakan, oh aku tetap beriman, aku sukacita, aku dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan ini kalau disampaikan pada saat-saat seperti ini, dalam saat kita menghadapi situasi dan kondisi seperti saat ini, yang masih berlanjut virus corona, pasti ini akan menjadi pertanyaan yang sangat-sangat mengingatkan dalam kehidupan kita semuanya. Saya bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena mendapatkan ayat ini suatu peringatan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita boleh sadar bahwa penderitaan atau tekanan atau apapun juga itu akan mengurangi atau bahkan untuk bisa menghancurkan iman kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Iman, tentang iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, kita sudah tahu semua apakah iman itu.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau boleh saya menerjemahkan dengan bahasa Indonesia yang bebas, iman itu adalah sama dengan percaya sekalipun kita belum melihat. Nah, untuk kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kita, kalau setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh kehidupan yang kekal, keselamatan untuk selama-lamanya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat, musuh yang terberat atau musuh yang terbesar iman itu adalah ketakutan. Oleh sebab itu, dengan adanya virus corona ini, iblis memang sengaja menebarkan yang namanya ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya ke daerah Mojowarno, saya singgah ke teman hamba Tuhan. Ada 2 hamba Tuhan saya ketemu, dia ngomong cerita-cerita panjang lebar, ujung-ujungnya yang terakhir ngomong, ini juga habis sakit Pak Setiawan. Sakit kenapa? Nggak bisa tidur, sampai 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Loh kenapa? Karena ketakutan tentang berita-berita adanya COVID-19. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan pun pernah mengalami yang namanya ketakutan yang sedemikian rupa, sampai fobia. Dia datang ke dokter minta obat tidur, tetapi dokter itu tidak memberikan resep untuk beli obat tidur, tapi cukup suruh minum antimo katanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan iman adalah percaya sekalipun belum melihat. Kalau saya setuju sekali dengan istilah Bapak Gembala, iman itu adalah percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itulah iman yang kita pahami saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi yang Tuhan kehendaki, iman yang bagaimana itu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama baca kitab Injil Markus pasal yang ke-5. Injil Markus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-28, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini satu contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan sampai berapa tahun, 12 tahun ya. Bahkan biaya untuk hidup pun sudah terkuras sedemikian rupa untuk menyembuhkan, untuk cari kesembuhan dan lain sebagainya. Tetapi pada saat dia mendengar berita tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, yang sanggup mengadakan mujizat, dia datang kepada Tuhan. Dia punya iman yang begitu kuat. Dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mungkinkah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya dengan punya iman seperti itu, tahu-tahu dia akan mendapatkan kesembuhan? Tentunya tidak. Tetapi dia perlu bertindak untuk mendatangi Tuhan Yesus, untuk menjamah jubahnya. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi yang saat itu di ayat yang ke-27 dia katakan, dia sesudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Situasinya tidak semudah yang dibayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus ada di dalam kerumunan orang banyak. Tentu dia berusaha, tentu dia bertindak untuk boleh sampai menjamah jubah Yesus itu. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bandingkan dulu di dalam Yohanes. Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan
mencedok air itu mengetahuinya, ia mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mukjizat yang terjadi waktu dalam pesta pernikahan di Kana, air menjadi anggur. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayan-pelayan yang diperintahkan oleh Ibu Maria, tidak gampang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin waktu mau menyuguhkan air yang dia isi di tempayan itu kepada pemimpin pesta, kalau secara logika kita sebagai manusia mungkin mikir, wah jangan-jangan nanti saya ngasihkan ini sebagai anggur, tahu-tahu tetap jadi air. Apa yang akan terjadi? Pasti pemimpin pesta itu akan marah-marah dan lain sebagainya. Tetapi pelayan-pelayan Tuhan ini taat untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, cedoklah, isilah, dan cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta ini. Tanpa banyak tanya dan tanpa banyak komentar, semuanya dilakukan oleh pelayan-pelayan. Maka terjadilah mukjizat dalam pesta itu. Dari air yang menjadi anggur, itu semua adalah karena kuasa daripada Tuhan. Yang satu lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Daniel pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ini suatu jebakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang dihadapi oleh Daniel. Karena Daniel adalah seorang yang setia, yang tidak dapat dicari untuk kesalahan-kesalahannya. Tetapi orang-orang yang tidak senang hati kepada Daniel membuat jebakan. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Cerita Daniel ini adalah cerita yang tidak asing lagi, bahwa Daniel adalah orang yang taat kepada Tuhan, melakukan setiap perintah Allah, dan dia tidak mau menyembah kepada atau mengajukan permohonan kepada raja. Tetapi sekalipun ada larangan, jebakan dari orang-orang yang tidak menyukainya, tetapi Daniel tetap setia dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan walaupun ada larangan untuk menyembah kepada Allah yang lain kecuali kepada Raja Darius. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Maksud saya, iman itu harus disertai dengan tindakan atau perbuatan. Iman tanpa perbuatan, Yakobus mengatakan adalah seperti orang mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengan adanya virus corona ini, kita sudah tahu banyak, mungkin ini juga sebagai jebakan yang mungkin dipakai oleh iblis untuk menjauhkan anak-anak Tuhan dari Tuhan dan untuk menghindarkan supaya anak-anak Tuhan tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab dengan cara seperti ini justru gereja-gereja itu
semakin bertumbuh. Di rumah-rumah itu pun akan terbentuk sebuah persekutuan penyembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari, kalau gereja kita masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara live streaming, dengan cara siaran langsung dan lain sebagainya, mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Supaya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah sampai kita meninggalkan iman kita. Kita tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Aplikasinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan atau umat-umat pilihan Allah. Dengan situasi seperti ini, marilah kita tetap melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Salah satunya yaitu di dalam Matius pasal yang ke-23. Matius pasal yang ke-22, Matius pasal yang ke-22, beberapa waktu yang lalu saya juga mendengarkan sudah diulas oleh Bapak Gembala, yaitu tentang mengasihi Allah dan sesama kita. Ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru dalam keadaan saat-saat seperti inilah Tuhan uji kehidupan saudara dan saya. Tuhan sedang menguji iman saudara dan saya. Masihkah dalam keadaan situasi seperti ini kita tetap setia kepada Tuhan? Kita tetap mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah kepada Dia dengan segala kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Dan lagi yang kedua yaitu hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bisa beralasan, Pak, dalam keadaan situasi seperti ini sulitnya luar biasa masalah keuangan. Saya percaya semua dalam segala aspek bidang apapun juga akan pernah mengalami yang namanya gangguan atau dengan adanya kasus COVID ini terganggu semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jujur dalam bidang usaha pun yang saya hadapi omset itu bisa turun antara 50% dan lain sebagainya. Dan setiap saya ketemu orang warung rumah makan atau apa, saya tanya, Pak, ada pengaruh enggak Pak dengan adanya COVID-19 ini? Waduh, sangat-sangat pengaruh Pak. Tadi saya juga singgah di satu depot warung yang cukup menjadi langganan saya, Sego Kalongan. Saya tanya, Pak, apa ada pengaruh Pak? Ada situasi COVID seperti ini? Oh, sangat-sangat pengaruh Pak. Omset saya tinggal 30% dia katakan. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang biasanya menerima berkat mungkin katakan cukup berlimpah. Sekarang mengalami penurunan yang dahsyat seperti ini. Masih bisakah kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita? Masih bisakah kita berbagi kepada orang-orang yang mungkin lebih mengalami penderitaan yang lebih dari kita? Bapak Gembala dalam doa malam, saya selalu mengikuti melalui live streaming. Dalam doanya selalu mengatakan, berharap supaya Tuhan boleh menggerakkan hati setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hidupnya masih memiliki berkat yang berkelimpahan atau mungkin masih ada yang berkat, sisa-sisa berkat. Marilah kita tetap bisa berbagi kepada sesama kita. Walaupun mungkin itu ya apa istilahnya persentasenya itu lebih banyak berturun daripada seperti hal-hal biasa hari-hari biasanya. Tetapi tetap kita sebagai anak Tuhan tunjukkan iman kita dengan melakukan tindakan dalam kehidupan kita untuk tetap mengasihi Tuhan, tetap setia dalam ibadah walaupun melalui live streaming. Dan yang kedua, kita buktikan iman kita dengan perbuatan kita supaya apa?
semakin hari nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan sama-sama kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya apapun yang terjadi walaupun berat rasanya tetapi kita tetap bisa Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam dunia itu tetap ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya terakhir pernah baca WA Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikirimi WA video bahwa setelah terjadinya COVID-19 ini, ada satu anak presiden RRT katanya, presiden negara Cina, itu mengalami pertobatan. Bahkan dia memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian. Dahsyat Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tetap pegang teguh iman kita. Apapun yang terjadi dalam dunia saat ini, pasti suatu saat akan terjadi kemuliaan Tuhan yang besar. Dan orang akan melihat betapa dahsyatnya Allah kita yang kita sembah, yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Karena kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Paulus. Terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam ibadah doa kami malam hari ini. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami bersama untuk kami dapat bukan saja percaya dan mempercayakan hidup kami dalam Tuhan, namun kami bertindak dalam satu kehidupan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam hidup kami telah diajarkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan, biar kami bersama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami mengakhiri dalam ibadah doa kami malam ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara, ibadah doa kita telah selesai. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti ibadah doa di kesempatan malam hari ini. Kita kembali akan berjumpa dalam ibadah doa di hari Senin sampai dengan Sabtu jam 6:30 malam dimulai. Untuk besok hari Minggu ibadah dalam siaran ulang jam 10 pagi. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita bersama.